NU tidak mewajibkan. Oh tidak. Jadi lemah tuh kalau gitu. Ya artinya saya menghargai sejarah aja bahwa ini sudah dilahirkan oleh ormas yang terbesar. Ya, ormas terbesar. Nah, ya juga secara tradisi keormasan itu tradisi NU PKB ya memang sangat dekat karena dilahirkan langsung oleh ormasnya begitu. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang. Kita harus selalu waspada. Salah satu adalah pengawalnya adalah resolusi jihadnya Mbah Hashim tanggal 22 Oktober yang kita kenal sekarang dengan Hari Santri. Kan begitu. Jadi dari 22 Oktober itu sudah mulai pergerakan. Santri itu kalau menurut saya itu dari Satria. Oh bisa juga keberanian tadi ya. Keberanian. Nah itu belum lagi ngomong apa tuh kalau strata itu. Itu ya. Iya. Jadi jiwa-jiwa politisi harusnya pada jiwa santri atau jiwa kesatria tadi kalau kata Ligo. Berarti anggota DPR harusnya santri-santri. Harus ya memang banyak sih. Banyak. Tinggal jiwanya tadi berani kesatria itu. Jadi bukan jiwa-jiwa kalau pedagang tuh apa? Kastanya. Bagus juga. Saudagar. Iya, teman kan tidak terlalu kesatria. Mereka memang ekonomi gitu. Bisnis. Kalau kesatria memang kan hantam gitu, perang. Nah politisi sejatinya ada di wilayah itu ya, ya ada di wilayah kesatria. Jadi dia tuh kayaknya tuh kalau menjadi kira-kira kayak sosok pemimpin atau politisi pada masanya, dia nggak akan mau menjadi bawahannya Jepang gitu loh, gitu kan, bawahannya Belanda. Kan banyak tuh orang-orang yang hipokrit atau apa ya bahasanya ya terlalu kompromi tadi atau apa gitu ya. Ya akhirnya mau lah jadi pegawainya Jepang, pegawainya Belanda. Nah bagi kalangan kesatria nggak akan mau. Mereka lebih baik di luar menjadi oposan gitu loh, menjadi oposan pemerintah saat itu gitu. Sepertinya sih begitu. Luar biasa. Berarti ya persoalan menang kalah itu biasa. Problem. Tetap akan berjuang. Iya itu. Tetap apa tuh? Tetap di garis istiqomah ada di garis. Bahasa Arab itu. Arab lagi. Cicing wae dirinya. Wah saya banyak nih yang mau ditanya ini. Mantap ya dia. Aduh. Jadi apa sudah habis waktunya belum? Pertanyaan saya masih banyak. Tuh, ada ini loh. Anda kan sekarang di salah satu partai besar ya. Berani nggak Anda mengkritik? Ya karena posisi saya berani gitu loh. Ya. Kalau ditanyakan ke saya, jangan kritik ya. Enggak, justru enggak. Kalau saya secara pribadi, saya sering kali kan, kayak saya di pengurus, saya wakil ketua DPC Depok misalnya. Nah itu saya yang selalu saya sampaikan ke ketua DPC, ke pengurus DPC, Tanfis pengurus Tanfis ya kalau dia. Itu saya bilang. Pokoknya kalau saya ada di sini, saya bilang gerakan-gerakan kerakyatan, apapun yang terjadi, kejanggalan, polarisasi, pokoknya semua kepedihan rakyat itu harus kita suarakan. Jadi nggak usah terlalu kompromi dengan fraksi-fraksi lain, dengan komisi lain, dengan fraksi lain dan seterusnya, gitu. Soal rumah sakit suarakan. Soal pendidikan suarakan. Nah ini soal infrastruktur, banjir dan seterusnya, sampah dan seterusnya. Ini udah nggak usah ngomong, wah kita lagi koalisi, nggak usah, gitu. Jadi nggak usah terlalu kompromi. Nanti ini pemerintah, eksekutifnya kan gini, wali kotanya gini, nggak bisa kelamaan.
Waktu hantam-hantam, sampah di Depok bau, kita harus suarakan. Sampah di Depok tidak dikelola dengan, kalau perlu turun jalan. Nah, kalau saya ada di situ, kalau saya ada di sini, saya bilang saya harus begitu gerak. Gimana solusinya? Ya udah, lakukan, ya udah, gitu. Gak usah kompromi ya, gak usah kompromi. Nah, jadi kalau saya ditanyakan ke saya, berani nggak? Oji sudah berpartai kemudian mengkritik pemerintah, berani jawabannya. Dan mengkritik partainya sendiri. Mengkritik partainya sendiri ketika partainya nggak bisa melakukan program tadi, program kerakyatan, kritik gitu. Nggak takut? Hah? Nggak takut? Ya dia yang harus takut sama saya. Iya, bisa bahaya kalau karena kita ada di jalur di barisan rakyat. Gitu. Kalau sudah ada di barisan rakyat, ini yang belain kita bukannya fraksi, bukannya anggota dewan gitu ya. Wah, saya singkirkan nih orang ini sudah mau menggigit saya. Gimana berarti? Ya, nah tadi berani nggak dia begitu? Asik. 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 Gila, luar biasa. Iya dong. Kalau Harus kita, agak nekat sedikit ya. nah keberanian lagi-lagi. Keberanian. Keberanian. Apa tuh yang film Brief itu? Braveheart. Siapa tuh aktornya kan asik. Orang Amerika lagi. Iya, padahal dia enggak, bukan. Arnold. Russell Crowe. Iya, itu Russell Crowe. Atau si itu Mel Gibson. Mel Gibson. Russell Crowe yang gladiator. Oh iya, jangan itu bukan. Lupa. Mel Gibson. Mel Gibson. Iya. Nggak yang, ya itulah ngomong. Ada di Indonesia juga. Iya ada. Apa Ini kan Indonesia? ada yang suka nonton lah, kita fasilitasi yang suka nonton. Ini Bang, berarti kan dari abang ini ada pasti sosok yang abang jadikan panutan di dunia politik. Kalau yang menurut abang luar biasa panutan atau idolanya lah kalau kita berbicara tentang musik gitu. Musik apa politik? Politik dong. Tadi musik terakhir. Enggak, kalau kita bilang Kalau idolanya musik. Kalau musik apa siapa? Iya, Jadi saya kan sekarang politisinya siapa? Iya, berarti kan mengidolakan siapa sih gitu. Iya, nah ini kan nanti plus minus ya. Plus Kalau minus, ya artinya kalau saya bilang si A, si B, tentu ada orang yang merasa tidak suka. Pro atau kontranya. Betul. Ini menurut Iya. pribadi aja. Coba yang banyak. Sebenarnya banyak yang ini. Ya kalau kita gini lah, kalau saya lama di OI misalnya, ya kan, Bang Iwan nyanyiin apa? Misalnya nyanyiin Bung Hatta itu kan politisi, negarawan kita. Ya kan Soekarno dinyanyikan juga oleh Bang Iwan. Hei Bung Karno. Hai Bung Karno. Berarti siapa nih? Idola. Ya coba yang dinyanyiin Bang Iwan juga idola saya. Pak Karno berarti ya. Ya Pak Karno, Pak Hatta. Bang Iwan juga beberapa kali nyebut soal sosok Gus Dur dan itu pendiri PKB gitu ya. Iya, ya cerita-cerita itu kan kita dengar gitu soal Gus Dur dari Bang Iwan dan memang itu bagi saya tokoh modern politik di Indonesia, era politik modern di Indonesia ya Gus Dur. Wah, Gus Dur. guru besar kita. Ya, betul. Kok tahu sih? Itu yang disebut Gus Dur ini nggak perlu belusukan ke gorong-gorong Nggak ya. perlu. Tapi dia belusukan ke luar negeri. Keluar negeri. Presiden maksudnya. Iya. Itulah uniknya Gus Dur. Betul. Tapi dia itu belusukan ke saraf-saraf pemikiran manusia. Luar biasa. Tajam. Gue itu pendukungnya Bung Karno. Tapi kenapa beliau bisa dimundurkan? Iya. Gus Dur saat itu bisa saja tidak dimundurkan dan menang saat itu juga. Bisa saja. Setelah Tadi itu. Ini kaitannya dengan bagaimana kita harus kompromi dengan situasi. Gitu. Gus Dur mah presiden, bisa melakukan apa saja waktu itu. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan apa saja untuk kemaslahatan. Dia memilih tidak melakukan apa saja yang dilakukan, hanya melihat, duduk, wait and see apa yang terjadi, gitu. Sambil tersenyum. Sambil melambaikan tangan. sedih juga. Sedih kita. Dan hampir saat itu saya ada di kerumunan masa depan istana waktu itu. Iya. Dan kita, itu kita artinya jutaan orang waktu itu ya siap
berani mati untuk Gus Dur. Tapi ya itu tidak dilakukan. Luar biasa ya. Berarti kalau ada bilang lakukan Oh iya, selesai Pak. Ya revolusi jilid kedua. revolusi jilid kedua itu. Ya setelah revolusinya. Jadi ya mungkin gini loh, 1998. Indonesia ini dalam berpolitik agak berdarah ya. Kalau kami sebut belepotan darah, gimana tuh Anda akan memperbaiki dengan apa? Ya setiap sejarah kan punya sisi kelam ya, sisi kelam. Tapi tidak bisa kita menutup mata ada sisi cerahnya, ya kan? Ada apa namanya? Ya setelah badai kan pasti ada apa? Badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Asik. Eros Kapan ini mainin kita? Ini belum ya? kecil lah main gitar. Itu gitar, aduh. Oh, gitar mah Nggak bisa, mulai itu. nggak boleh buat saya ini. Oh, ya, Jadi 12 juta lah. Yang mana ini? oh mana soalnya. Jadi waktu itu saya mau beli nggak boleh, ini yang mana? Ada lagi kan. Jadi ya gitu, jadi Limited edition. iya apapun kan ya ada berdarah. Tapi nah banyak lah setiap musibah kan ada hikmah. Iya kan setiap tragedi, setiap prahara pasti ada padanannya, lawan katanya. Ada Berkah. ada hikmah, ada kejayaan gitu ya. Dimanapun lah tidak bisa dan dalam sejarah manusia memang ya tadi ya kalau siapa tuh yang bilang kamu mau meniru Pus siapa? Ngomongin Terus dia si partai itulah namanya ya. ya enggak itu namanya si apa tuh lupa saya. Kalau Dia- Socrates, Aristoteles. bukan. Maksud sih Iya bukan. ini Das Kapital si Marxis Enggak. bukan. Coba di googling nanti kita lihat Homo menurutkus kan teorinya siapa tuh. Jadi manusia memakan manusia. iya serigala bagi Serigala bagi grand designer pada zamannya gitu ya yang ingin yang ingin mencapai pada target-target tertentu gitu. Perang ke efek. Kayak kita denger lah yang paling ini udah rahasia umum misalnya di sebuah daerah tawuran atau ternyata ada apa di balik tawuran gitu. Betul. Nah ini efek aja. Tawuran tuh ya kecil lah. Bukan tragedi sebenarnya gitu, Bukan bukan tragedi sebenarnya gitu kan. Untuk mengalihkan Iya, pengalihan kan. Nah ini yang harus Ya, kita kalau di gempa itu ada epicentrum, epicentrum ya. nah gitu. Bahasa Inggris juga. Masih padanan itu. Iya, itu susah cari padanan. Ya gitu kan. Ya, Ya. luar biasa ya. Tapi gini loh, Iya. mungkinkah Anda suatu saat pindah partai? Oh, Oh, agak berat juga ya? Mahal. Ya kalau nggak dijawab apa. sampai saat ini saya nggak ingin walaupun ada beberapa tawaran gitu loh. Soalnya kan Ada bagi orang, Iya. bagi politisi biasa. Biasa saja, Biasa tidak ada saja. masalah. Lagi-lagi saya ingin menghargai sejarah bahwa NU melahirkan PKB, Ya. ya kan? Tapi kan Dimotori bukan oleh hanya PKB yang dilahirkan NU. enggak lah. Hanya Ya dulu Partai NU, ya kan? Kemudian di zaman demokrasi multi partai ini ya PKB yang dilahirkan ini. Dilahirkan tapi warga NU tidak wajib. Ya itu iya. Wah, Kalau itu ya gitu. tidak juga ini pertanyaan. Jadi NU tidak mewajibkan. Oh tidak. Jadi lemah dong kalau gitu.
Ya artinya saya menghargai sejarah aja bahwa ini sudah dilahirkan oleh ormas yang terbesar. Ya, ormas terbesar. Nah, ya juga secara tradisi keormasan itu tradisi NU PKB ya memang sangat dekat karena dilahirkan langsung oleh ormasnya begitu, oleh ya kalau kita misalnya saya pernah nyoba ya sebelum aktif betul ya, bukan sebelum aktif, sebelum berpartai sekarang saya coba ke beberapa bukan ke salah satu partai dan tradisi apapun itu, tradisi intelektualnya ya, tradisi sosialnya, apalagi tradisi agamanya itu nggak ada gitu loh ya kan. Kalau di NU kan lengkap ya, maksudnya lengkap tuh ngomongin intelektualisme, akademik, ngomongin kesenian, ngomongin agama apalagi gitu ya, itu semuanya berkelindan gitu ya, semuanya bergabung dan itulah ya besarnya NU gitu, banyak warna gitu ya, banyak warna. Gimana? Ada pertanyaan dari penonton yang 5 juta ini? Iya 5 juta. Jadi kalau live Ada yang baju merah itu mau nanya. Oh, itu. Tapi bakal ngeri nih pertanyaannya, bakal ngeri ini. gimana? Tahu tuh pertanyaannya tuh. PKB juga ada merahnya sih dikit. Waktu kampanye kemarin benderanya dikasih merah gitu. Ayo dong, bertanya dong, mana? Nasrul, tidur. Capek ya. Capek. Ya udah, terima kasih. Oke, terima kasih Tuanku Imam Al-Fatih As-Suja, calon presiden. Amin. Berapa ya? Oh iya, saya masih ini kayak masih ada usia nggak ya untuk sampai Ya, daftar? nyalon aja boleh. Oh iya. Nanti kan kita Kenapa? yang udah calon pasti, ya? yang udah pasti nyoblos itu berdua kita ya. Nanti RI 2, RI 3. Itu Republik Indigo. RI Ada digo. yang mudah-mudahan beliau sukses selalu. Amin ya Allah. Sukses ya. Beda partai tidak berarti kita beda negara. Ya, tentu. Beda agama bukan berarti kita beda apa ya, pendapatan. Betul. Pendapatan apa maksudnya? Artinya memang harus begitu. Betul, Ya. ya. Ketika kita memilih demokrasi sebagai ini bahasa Inggris semua ya. Konsensus sistem perpolitikan kita ya, kita sepakatan. Iya. Kalau mau merubah sesuai dengan jalurnya juga. Iyalah. Tuan. Ini founding father. 1 menit terakhir. Oke. Apa yang Anda sampaikan ke perpolitikan dunia ini dan Indonesia? Khusus Indonesia. Enggak, Kang Digo nge-host kok tambah jago sih kan? Oh iya. Aman. Biasanya soalnya dia diwawancarai, sekarang kok mau wawancarai tambah Ini oke saya gitu. ikut Karena aturan. iya, karena ini ya udah berapa episode kan? Oh, 200. 200 pantesan jago banget. Honornya paling gede di iya. Indonesia. Nah, Jadi iya. kemudian kalah. Enggak, ada di Kubuser enggak kalah. Nggak kalah. Beda ini aja. Beda. Pokoknya Deddy Kobuser nomor 2, Kang Bikin nomor 1. Kan kita juga di Kubuser. Iya dong. Dulu kan Bang Iwan bisa pindah sama di Kubuser. Pindah. Pernah ya tayangan itu? Iya, itu ada dulu. Zaman Kang Digo itu ya. Wah, tapi waktu itu Ngeri juga kalau pindahkan dari Bang Gede. gitu ya. Mungkin dia punya banking kali. Dia bisa Yang tele itu ya, dulu tele apa sih? Karena matikan. 1 menit terakhir. Apa sih tadi Apa Anda yang menggigitnya dan ini jujur dikit, Indonesia gimana nih keadaan sekarang? Karena ini kan yang senior udah mulai habis nih untuk 2024. pesan-pesannya. Pesan-pesannya nih. apa Indonesia? Agak berat bertanya jawabnya ya. Narik napasnya juga keras banget tadi. Iya. Anda percaya elit politik, oligarki dan lain-lain? Dunia bulat. datar, bumi datar, konspirasi. Konspirasi? Aduh, gimana ya? Ya ginilah. Pemuja iblis. Enggak gini. Kalau kemudian kalau kemudian ini negara ya gini, negara berprahara sekalipun kan, Iya. negara ini nggak boleh bubar.
Nggak boleh bubar. Nggak boleh bubar. Negara ini nggak boleh bubar. Negara kita punya harapan yang besar. Kalau kemudian sekarang ada konspirasi, ada oligarki, ada apa namanya, ada ideologi impor, ekspor, apapun lah itu ya. Tapi itulah bernegara, itulah kita apa namanya, berdemokrasi gitu ya. Baik buruknya itu. Iya. Nah, tapi bahwa saya meyakini di tengah pencoleng sekalipun, di tengah apa tuh nih, perampok sekalipun, pasti ada orang baik, ya kan? Ya kalau boleh meminjam simbol yin-yang gitu ya, bukan yang-yang. Nah, itu ada hitam pasti ada titik putih. Di lengkungan putih ada titik hitam. Jadi kita harus tidak boleh juga kemudian kita menutup mata. Misalnya di tempat-tempat ibadah juga ada orang jahatnya. Ya gitu ya. Iya. Iya, toh kita dengar berita, saya nggak perlu sebut apa gitu ya. Kita nggak perlu sebut apa kasus-kasusnya. Begitu juga, jangan sangka misalnya di dunia malam sekalipun tidak ada yang sedang sholat tahajud. Waduh. Dan saya pernah menyaksikan itu. Karena setan itu bukan hanya milik penjahat. Iya. Setan itu bukan hanya milik penjahat, bisa menjadi milik ustaz. Nah iya, itu kan kelasnya beda-beda. Setannya Iya, ya setannya beda-beda. Ada pangkatnya. Ada pangkatnya. Iya. Otius mungkin setannya Ya, apalah. Pak RT lah. Iya. Tadi ya gitu. Dan setan, tuh ngomong setan. Setan bukan milik Apa? pencoleng, bukan hanya milik. Iya. Coleng. Ya, apa tadi saya bilang? Ya bahwa kita harus tetap optimis lah. Kita optimis, buat ada para pemimpin iya. ya. Tadi lagi terbalik, badai pasti berlalu. Di tengah prahara sekalipun pasti ada kesatria. Luar biasa. Oke, Nus. Terima kasih Bang Oji. Terima kasih Kang. Biasanya beliau punya pantun ini. Oh, ada ya? Ada ya. Ini pantun pamungkas nih. Oh, Luar biasa nih. Oke, sudah siap? Siap. Hai semuanya. 1.2 koma. Ya. Mantap. Obrolan asik yang cuma di beranda. Dengarkan bisikan yang sedih, itulah yang harus kita perhatikan. Sebagai calon pemimpin, jangan lupakan itu. Terusin. Oh, setiap itu ada ini ya? Ada. Ini baru ya? Fresh ya? Baru dong. Fresh dong. Wah, saya kasih dulu. Ya. Sebagai pemimpin haruslah mendarat. Jangan sampai lupa dari mana kau berasal. Terus dia. Oligarki, anggap saja oli bekas. Kita masih punya nurani. Lagi dong. Di tengah prahara masih ada cahaya, di tengah api masih ada Cahaya
air, Air. mata air. Di tengah api masih ada mata. Di tengah air mata masih ada. Api. Di tengah api ada air mata. Wah. Selamat tidur. Sunyi. Di tengah kesunyian masih ada ronda. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa. di episode-episode yang makin keren. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam ronda. Salam ronda.